Shalom, selamat pagi umat yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari bersama meluangkan waktu sejenak untuk bertelut di hadapan Tuhan melalui renungan pagi Sabda Bina Umat hari Sabtu 19 Agustus 2023. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayat 1 dan 2 dengan judul Jika Jiwaku Berdoa. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tanganmu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmatmu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakmu jadilah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, tak hentinya kami mengucap syukur Tuhan karena kasih setiamu bagi kami. Kebaikan dan kemurahan-Mu kami boleh rasakan sepanjang kehidupan kami. Dalam tidur malam kami Tuhan, Kau jaga pelihara lindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari dengan tubuh jasmani kami yang sehat. Kami akan beraktivitas Tuhan. Biarlah kasih Tuhan menyertai kami sepanjang hari ini. Di hadapan kami Tuhan Yesus terbuka Alkitab-Mu yang kudus. Kami akan membaca dan merenungkannya Bapa. Datanglah kepada kami Tuhan Roh Kudus. Sempurnakanlah Tuhan Yesus apa yang menjadi kerinduan kami ketika firman itu melekat pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Efesus pasal 6 ayat 18 hingga 20 yang menyatakan, dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian pembacaan Alkitab. Tema renungan pagi ini adalah berdoa
bagi yang lain. Saudara-saudaraku, pada masa puncaknya ancaman COVID-19 melanda dunia dan bangsa ini, orang terkaya di Italia tidak selamat dari ancaman COVID karena tidak bisa mendapatkan satupun tabung oksigen untuk membantu pernapasannya. Segala kekayaan yang dimilikinya tidak dapat menolong hidupnya. Di Surabaya hal yang sama terjadi dengan pemilik pabrik oksigen terbesar di kota tersebut. Ia yang hidup dari pengadaan oksigen untuk kebutuhan orang banyak. Pada saat itu dirinya sendiri pun tidak bisa tertolong. Kekayaan fasilitas yang berlimpah tidak berguna. Hidup manusia begitu misterius. Tidak ditentukan oleh segala kekuatan manusia. Kesempatan atau momentum yang tepat tidak dimiliki kedua orang di atas. Saudara-saudaraku, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang kudus. Paulus yang terlibat sendiri dalam pekerjaan Tuhan memberitakan Injil Yesus Kristus menyadari keterbatasannya. Dari penjara surat ini ditulis dengan kesadaran keterbatasannya oleh pemenjaraannya itu. Ia berkehendak untuk meneruskan pelayanannya lewat kebebasan. Akan tetapi kebebasan itu tidak dia miliki. Kalau tidak bisa dia miliki, dia meminta doa bagi segala orang kudus lainnya. Tujuannya, pekerjaan Tuhan harus diteruskan, menghadirkan damai sejahtera bagi semua, tidak boleh terhenti oleh seorang Paulus. Ia mengingatkan gereja untuk berdoa juga bagi orang lain dan tidak berhenti dalam diri gereja sendiri. Saudara-saudaraku, sesudah proklamasi kemerdekaan dan Undang-Undang Dasar selesai, mengisi kemerdekaan itu adalah kewajiban semua orang, termasuk gereja dan warganya. Paulus mengingatkan gereja untuk berdoa bukan saja bagi warganya dalam melaksanakan panggilan gereja di tengah-tengah bangsa ini saja, tetapi juga bagi semua orang yang berkehendak baik untuk menghadirkan keadilan dan kesejahteraan Tuhan bagi orang lainnya juga. Amin. Umat yang terkasih, mari kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 460 ayatnya yang ketiga. Dalam
Mari bersama kita berdoa. Allah Bapa yang bertakhta dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dan kami kenal di Kau Tuhan melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kemurahan dan kebaikan-Mu, sehingga kami boleh diberikan anugerah yang terindah, nafas hidup sampai saat ini. Kami telah membaca, mendengar firman Tuhan. Biarlah akan menjadi pedoman dalam kehidupan kami ketika kami akan beraktivitas hari ini ya Bapa. Ajarlah kami Tuhan untuk mau berdoa bagi mereka yang berkehendak baik melaksanakan keadilan Tuhan. Ya Tuhan, saat ini kami datang, kami mendoakan Tuhan Yesus, jemaat kami Hosiana. Bapa Kau berkati Tuhan, jemaat kami, apa yang menjadi kerinduan, apa yang menjadi pergumulan pribadi mereka, Engkau mau jawab satu demi satu Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini juga kami datang kepadamu menyerahkan ketiga keluarga dalam jemaat kami Hosiana. Keluarga Bapak Jerry Cahyadi, keluarga Bapak Adiono, dan keluarga Bapak Yusak Amnahas. Tuhan, pergumulan mereka Kau mau jawab. Doa-doa mereka Kau mau jawab. Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, Engkau mau jawab Tuhan Yesus. Berkatilah mereka dengan berkat kesehatan, sukacita, bahkan damai sejahtera. Ya Tuhan, tak lupa juga kami mendoakan berkat pelayanan anak dalam jemaat kami Hosiana. Bapa, Kau berkati kakak-kakak layan dalam membimbing, mengajarkan, berikan kepada mereka roh hikmat akal budi, berikan kepada mereka hati yang setia dalam melayani dengan penuh kesabaran, ketulusan Tuhan Yesus, agar ketika mereka melayani dalam pelkat pelayanan ini Tuhan Yesus, akan terjadi perubahan besar Tuhan Yesus. Saat ini juga tak lupa hamba mendoakan majelis sinode dalam kepemimpinan di GPIB di mana saja berada. Bapa, Kau berkati para pemimpin Tuhan agar mereka boleh memimpin Gereja Protestan Indonesia bagian Barat dengan takut akan Tuhan. Berikan mereka roh hikmat, kebijaksanaan, akal budi ya Tuhan Yesus. Begitu juga Tuhan, hamba mendoakan jemaat kami yang kurang aktif Tuhan dalam bergereja. Kami tidak tahu apa yang menjadi latar belakang mereka sehingga mereka kurang aktif Tuhan dalam beribadah. Tuhan Yesus, Engkau mau datang, ketuk pintu hati mereka sehingga di hari-hari mendatang mereka akan tergerak untuk dapat beribadah bersama-sama dengan kami. Begitu juga Tuhan Yesus, rekan-rekan majelis yang kurang aktif Bapa, ampunilah kami. Kami tidak tahu apa yang terjadi Tuhan, tapi kami yakin dan percaya ketika Roh Kudus bekerja,
mereka akan kembali diingatkan untuk melakukan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, Tuhan Yesus, dalam jemaat kami Hosiana. Bapa, saat ini juga tak lupa kami berdoa buat para presbiter, ketua majelis jemaat kami, Bapak Pendeta Manaki berserta keluarga, Bapak Kau berkati. Rekan-rekan majelis juga Kau berkati, Tuhan Yesus. Kau mau ciptakan satu hubungan yang harmonis di antara kami, Tuhan, agar dalam bekerja, Tuhan, kami boleh bahu-membahu, Tuhan Yesus. Kami boleh diberikan hikmat, Tuhan, agar apa yang menjadi kerinduan jemaat dapat terlaksana, Tuhan Yesus. Apa yang menjadi bagian dari kehidupan berjemaat kami, Tuhan, akan kami lakukan dengan penuh tanggung jawab. Kami juga berdoa buat kenampelkan Tuhan dan juga unit-unit misioner di jemaat kami. Admin Kau berkati, security dan juga pastor, Tuhan Kau berkati. Inilah Tuhan doa yang kami naikkan. Bapa, belum sempurna adanya, Kau sempurnakan, Tuhan, dengan doa yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan Sabda Bina Umat hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.